Halo Mas Bro, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya di channel Mr. John Undur Diri. Nah, hari ini saya kembali ingin membuat video tentang lobster air tawar, Mas Bro. Jadi walaupun di channel saya itu sudah banyak sekali video tentang lobster air tawar, bagaimana saya membudidayakannya, bagaimana saya mempersiapkan kolamnya, bagaimana saya memberi makan, tetap saja masih ada subscriber atau penonton yang bingung, lalu minta nomor WA saya dan bertanya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya kalau rajin menonton video saya itu bisa ditemukan di sana gitu. Tapi mungkin karena mencar-mencar di video ini ada tentang ini, di video ini ada tentang ini, mereka masih bingung gitu loh. Maka hari ini saya ingin merangkumnya ke dalam satu video khusus tentang budidaya lobster air tawar di kolam terpal gitu. Bagaimana kita memulainya, kemudian apa yang harus dipersiapkan, bahkan saya juga akan menyebutkan biaya-biaya yang mungkin akan timbul dari pembuatan kolam budidaya itu, kemudian bagaimana kita merawatnya. Oke Mas Bro, saksikan. Nah, pertanyaan mendasar yang harus segera kita jawab itu adalah kenapa memilih kolam terpal? Kenapa bukan kolam semen dan kenapa bukan kolam tanah? Jawaban yang paling bagus itu, satu, kolam terpal itu lebih murah dibandingkan kolam semen. Kolam tanah memang lebih murah, tapi untuk monitoring atau pengawasan, kolam terpal lebih mudah. Jadi mengawasi perkembangan lobster air tawar di dalam kolam terpal lebih mudah dibandingkan kolam tanah gitu. Kenapa? Kalau kolam tanah itu kita tidak bisa melihat perkembangan lobster setiap hari, karena dia akan bermain di balik tanah, membuat lubang gitu. Atau kalau ada pasir dia akan bermain di balik pasir dan airnya cenderung keruh gitu. Sementara di kolam terpal air cenderung jernih. Paling-paling menghambat penglihatan kita itu adalah pipa paralon untuk shelternya itu, kemudian daun-daunan yang kita pakai untuk menetralkan air atau juga untuk sebagai sumber pakan atau sumber stamina-nya, misalnya seperti daun ketapang atau daun pisang kering gitu. Nah itu Mas Bro, jadi yang jelas pilihannya kolam terpal, satu, lebih murah gitu loh, dan tidak memakan lahan banyak. Saya memakai lahan di samping rumah kebun saya saja Mas Bro, jadi ukuran 1,5 meter kali 2 meter ini saya pakai untuk satu kolam budidaya, kemudian ukuran 1 meter kali 1 meter saya pakai untuk kolam indukan. Itu saja sih kenapa awalnya saya memilih kolam terpal, lebih murah, lebih ekonomis, dan lebih mudah pengawasannya. Lalu apa saja yang pertama kali harus dipersiapkan Mas Bro? Ini yang masih banyak teman-teman itu yang bingung, saya harus persiapkan gimana Mas Bro? Yang jelas kolamnya dipersiapkan lebih awal. Kolam itu yang pertama disiapkan itu adalah rangkanya. Rangkanya pakai kayu saja Mas Bro. Kayu untuk tiang itu kan butuh 4 tiang tuh. Ya saya kira 1 batang cukup untuk tiangnya, lebih besar, agak lebih besar gitu. Satu batang cukup, dipotong 4. Nah, dipasang di 4 tiangnya itu. Kemudian kayu reng untuk menghubung dari satu tiang ke tiang yang lain, dan papan Mas Bro. Itu juga tidak terlalu banyak. Papan paling 2 lembar. Kayu reng paling 2 batang gitu. Nah, untuk kayu saja paling sekitar 100.000 sampai 150.000 lah gitu. Nah, setelah kayu rangkanya dibikin, kayunya pasang terpalnya, beli terpalnya paling ya 100.000 lah. Saya beli yang harga 100.000 yang paling murah menurut saya. Kalau mau lebih bagus ya mungkin sekitar 150.000 lah sampai 200.000. Nah, itu saja modal di awal Mas Bro, sama ya tenaga yang jelas kan. Butuh tenaga kita membuatnya. Saya kemarin sih seharian selesai bikin rangkanya, kemudian langsung masang terpal, bahkan hari itu bisa. Nah, setelah itu jangan lupa beli aerator. Aerator itu kalau kolam 2 meter kali 1 meter itu 1 cukup. Cari yang agak lebih besar. Akan lebih baik sebenarnya pasang 2. Jadi kalau ada kerusakan yang satunya masih berfungsi. Jadi 2 mesin aerator maksud saya. Beli yang kecil-kecil 2, nah, selangnya juga 2 gitu. Jadi kalau salah satunya mengalami kerusakan, yang satu masih hidup gitu. Aerator ini syarat mutlak
Mas Bro. Tidak bisa tidak, kalau di kolam terpal aerator ini harus tersedia. Saya sudah coba aerator saya mati, dan lobster air tawar saya mati seketika gitu loh. Nah, aerator siapkan, pasang, lalu install di kolam, baru isi air Mas Bro. Nah, pengisian air itu upayakan airnya air yang jernih. Memang air jernih, bisa dari sungai tidak apa-apa, bisa dari sungai, bisa dari sumur. Nah, saya tidak menyarankan pakai air PDAM, tapi kalau mau pakai juga tidak apa-apa gitu loh, karena pada air PDAM itu ada unsur klorin atau kaporit ya di dalamnya. Ya, menurut saya tidak bagus untuk ini. Tapi yang jelas air apapun yang kita pakai, biarkan dia mengendap. Setelah kita isi, biarkan dia mengendap. Kalau bisa mengendapnya 1 minggu lah, biarkan 1 minggu. Sementara dia mengendap itu, kita masukkanlah tanaman hidrilla, kita masukkanlah tanaman kalau ada azolla, kita masukkan juga lah tanaman air kalau bisa lemna atau mata lele atau mata ikan itu. Nah, kemudian untuk kepentingan memperbaiki keadaan air juga, masukkanlah daun ketapang kering, daun pisang kering. Daun ketapang itu cari yang kuning-kuning itu. Ini penting, daun ketapang ini salah satu untuk menjaga stamina lobster air tawar. Daun pisang juga salah satu fungsinya untuk menjaga stamina lobster air tawar. Selain itu dia juga di dalam kolam itu berfungsi untuk tempat bermain atau sembunyinya lobster air tawar. Kita tahu lobster air tawar itu senang bersembunyi, senang bermain di balik daun, di balik pasir, di balik kayu gitu. Nah, kita masukkan itu daun ketapang dan daun pisang kering. Jadi kolam sudah, aerator sudah, apalagi kita perlu persiapkan, cari jaring Mas Bro. Jaring itu penting untuk bersembunyinya lobster air tawar kalau dia berganti kulit. Nah, kita semua tahu bahwa pada periode tertentu lobster air tawar itu akan berganti kulit atau molting. Nah, saat dia berganti kulit itu aromanya akan lebih amis dibandingkan teman-temannya, maka dia akan menjadi sasaran amukan atau sasaran pakan bagi teman-temannya. Karena itu begitu berganti kulit dia akan sembunyi. Nah, siapkan itu tempat sembunyinya. Yang kedua, siapkan juga pipa paralon, lalu potong-potong sepanjang lobster air tawar dewasa, paling ya 7 sampai 8 inci ya. Potong aja pipa sepanjang 7 sampai 8 inci, lalu masukkan sebanyak mungkin ke dalam kolam itu. Sebanyak mungkin dalam artian sesuai kapasitasnya pula. Nah, misalnya contohnya kolam saya nih ukuran 1 meter kali 2 meter nih. Ini saya isi sekitar 50 sampai 100 ekor lobster air tawar. Nah, sekarang ini isinya 50. Nah, itu pipanya sekitar 100-an. Jadi ya biar lobsternya juga bisa berpindah-pindah tempat lah gitu. Jadi itu Mas Bro, sudah 3 itu kolamnya kita siapkan, aeratornya dan pipa atau shelter persembunyian. Jadi kalau mau ditambahkan lagi 4 dengan daun-daunan, tadi ada daun ketapang kering dan pisang kering, 5 dengan tanaman-tanaman air, ada hidrilla, ada lemna dan ada azolla, 6 dengan jaring. Nah, sudah 6 item udah kita persiapkan. Itu saja Mas Bro. Lalu endapkan airnya selama 1 minggu. Setelah diendapkan 1 minggu, sudah Anda beli bibit kalau belum punya. Kalau sudah punya, mungkin dari pembenihan sendiri. Kalau tentang pembenihan saya sudah bikin videonya, mungkin Anda sudah pernah membenihkan sendiri. Nah, benihnya itu sekitar umur 1 bulan sampai 2 bulan baru kita masukkan aja benihnya, tidak apa-apa, langsung dimasukkan itu. Jadi kalau perlu aklimatisasi atau penyamaan suhu air dari sumbernya ke kolamnya, nah, campurkan aja air dari sumbernya dan air kolam dalam satu wadah, lalu pindahkan anakan-anakan atau benih lobster itu ke dalam itu, baru kita tabur ke kolam pembesaran. Nah, sesederhana itu Mas Bro, sederhana itu persiapannya. Ada 6 langkah tadi itu kalau mau kita tambahin. Kalau secara garis besar tadi 3 langkah ya. Siapkan kolamnya, pasang aerator, nah, bikin pipa persembunyian, sudah selesai. Nah, kalau mau panjang lagi udah nggak perlu saya ulang lagi karena kesannya terlalu bertele-tele ya. Nah, kemudian pakan. Banyak juga yang bertanya, banyak juga yang WA ke saya, banyak juga yang komen di channel saya, pakannya apa saja sih Mr. John gitu. Pakan yang mudah didapat dan bagus untuk lobster air tawar, juga disukai oleh lobster air tawar ini. Yang pertama itu adalah toge Mas Bro. Toge, saya paling sering ngasih makan toge. Yang kedua wortel ya.
Wortel, kalau toge itu harus direbus, kalau wortel tidak, diparut aja masukkan. Kemudian singkong juga diparut, masukkan. Kemudian ubi rambat juga diparut, dimasukkan. Jangan banyak-banyak Mas Bro. Lobster air tawar tuh makannya tidak banyak, dia paling 3% dari berat badannya. Jadi kalau badannya sebesar kelingking itu makan setengah cacing itu sudah cukup. Nah itu makanan yang lain, makanan dari makhluk hidup yang bisa kita pakai itu adalah cacing. Sama cangkul-cangkul di kebun itu dapat cacing, sesimpan. Nah, nanti untuk makan lobster air tawar. Kemudian keong atau bekicot juga bisa. Di kolam saya juga ada seperti lokan atau kepah itu, kerang lah ya. Nah, kerang itu juga sering saya cincang. Jadi keong atau bekicot atau kepah itu saya buka kulitnya, saya cincang halus-halus karena itu agak keras. Jadi memang harus halus-halus dia itu. Cincang, masukkan. Buah-buahan juga bisa Mas Bro. Saya pernah kasih makan mangga, kasih makan nanas, bengkoang pernah juga. Disukai oleh lobster air tawar. Jadi tidak sulit makanan lobster air tawar, dan menurut saya juga budidayanya tidak sulit. Cuma mungkin teman-teman itu tahap-tahapannya itu apa sih yang harus dipersiapkan dari awal. Nah itu sudah saya beri panduan Mas Bro. Semoga bermanfaat. Bagi saya sih itu sebenarnya langkah-langkah standar. Tidak ada yang berat dari situ, tidak ada yang unik juga, tidak ada yang aneh-aneh di situ. Mudah semua sih mempersiapkannya. Nah, ada juga yang bertanya, perlu pompa nggak Mr. John? Pompa maksudnya pompa untuk filter. Saya terus terang tidak memakai pompa filter. Saya tidak pakai filter. Kenapa? Karena kalau airnya keruh saya langsung kuras. Pengurasannya tidak saya lakukan sekaligus, tapi sekitar 30%. Saya keluarkan air keruhnya 30%, lalu saya masukkan air baru 30%. Dan airnya tidak tinggi-tinggi Mas Bro. Ngisi air kolam lobster air tawar itu jangan tinggi-tinggi, 10-15 cm saja. Jangan sampai terlalu berenang seperti ikan, tidak. Lobster air tawar tidak menyukai hal-hal seperti itu. Apalagi kalau baru dimasukin, misalnya kita baru dapat indukan nih atau baru dapat benih, mau baru masuk ke kolam, itu airnya sedikit saja. Bahkan saya anjurkan pertama 5 cm saja, supaya dia bisa main di permukaan kalau tidak cocok dengan air itu. Dia main ke permukaan, kapan perlu dikasih batu-batu, dikasih batu bata supaya dia bisa naik ke atas kalau dia tidak cocok dengan air itu gitu loh. Nah, setelah agak lama baru kita tambah. Jadi ya 5 cm sampai 15 cm lah ketinggian air lobster air tawar itu. Tidak perlu terlalu dalam seperti kolam ikan gurame atau kolam ikan koi atau ikan mas, nggak perlu sedalam itu Mas Bro. Nah, oke Mas Bro, saya kira itu saja dari saya. Cara praktis budidaya lobster air tawar di kolam terpal di pinggiran rumah, di lahan sempit, tidak perlu lahan luas-luas. Nah, semoga bermanfaat ya Mas Bro. Saya Mr. John undur diri. Assalamualaikum.